Jokowi antara stres kekuasaan, perubahan wajah, dan warisan kekacauan. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Wajah mantan presiden, krisis warisan kepemimpinan. Wajah adalah jendela sejarah. Dalam politik, perubahan pada wajah seorang pemimpin bukan sekadar soal estetika atau usia, melainkan representasi dari tekanan kekuasaan, konflik batin, dan beban kebijakan yang meninggalkan luka kolektif pada bangsa. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memulai era baru. Namun di tengah semangat transisi, muncul pertanyaan publik yang mencengangkan, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh dan wajah mantan Presiden Joko Widodo. Gambar-gambar yang viral di media sosial memperlihatkan perubahan drastis pada bentuk kepala, tekstur kulit, dan kondisi fisik Jokowi. Banyak yang mengaitkan perubahan ini dengan penyakit autoimun seperti yang dijelaskan oleh Dr. Tifauzia Tiassuma, seorang ahli epidemiologi. Ia menyebut bahwa gejala tersebut bisa dipicu oleh dua hal utama, paparan sinar matahari dan stres yang sangat tinggi. Maka pertanyaan strategis pun muncul, apakah bangsa ini telah dipimpin selama bertahun-tahun oleh seorang pemimpin yang secara fisik dan mental mengalami kemunduran serius, namun ditutupi oleh pencitraan dan manipulasi politik. Diagnosis autoimun, beban kekuasaan, dan politik yang membusuk. Dr. Tifauzia menyebutkan bahwa gejala autoimun dapat muncul akibat stres politik berkepanjangan atau paparan sinar UV berlebihan. Jika melihat perjalanan Jokowi selama 2 periode, tekanan itu sangat mungkin hadir, mulai dari kasus korupsi yang membelit orang-orang terdekatnya, konflik kepentingan dengan oligarki tambang, tekanan dari partai pengusung, hingga kegagalan mengelola pandemi dan pendidikan. Namun yang menjadi sorotan bukan sekadar soal sakitnya. Yang berbahaya adalah budaya menutupi. Selama menjabat, tak pernah ada laporan medis resmi dari istana. Bahkan ketika publik mulai menyadari perubahan drastis pada wajah Jokowi, istana tetap memilih bungkam. Kini, setelah ia menjadi mantan presiden, publik menuntut evaluasi menyeluruh, apakah selama ini kebijakan-kebijakan penting diambil oleh seseorang yang tak lagi dalam kondisi prima. Apakah elit-elit sekelilingnya mengambil alih keputusan ketika Jokowi sedang tidak stabil secara fisik maupun mental? Pencitraan yang rapuh, kebohongan yang membekas. Selama 10 tahun, Jokowi dibangun sebagai manusia biasa yang merakyat. Tetapi di balik gaya sederhana itu, ada industri pencitraan yang bekerja siang malam, dari penataan busana, ekspresi kamera, hingga pemolesan wajah lewat media sosial dan televisi nasional. Kini, ketika tubuhnya tak bisa lagi menyembunyikan penyakit, topeng pencitraan itu runtuh. Perubahan wajah mantan presiden menjadi simbol dari kebusukan narasi yang disiapkan dengan anggaran negara. Yang tragis, sebagian masyarakat masih membela, karena mereka tak pernah diberi kesempatan melihat wajah asli kekuasaan. Sebagian lain justru curiga, apakah yang tampil di publik selama ini benar-benar Jokowi, atau figur pengganti yang sengaja ditampilkan untuk menjaga stabilitas palsu. Kebenaran harus diungkap, tidak untuk menjatuhkan pribadi, tetapi demi memastikan bahwa bangsa ini tidak lagi dibodohi oleh kekuasaan yang menyembunyikan kondisi pemimpinnya demi kelangsungan kekuasaan oligarki. Tanggung jawab etik era Prabowo. Kini tongkat kekuasaan telah dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menghadapi 2 pekerjaan besar, memulihkan kepercayaan publik, dan membuka warisan kekuasaan yang diduga syarat manipulasi, termasuk kondisi kesehatan Jokowi semasa menjabat. Dalam tradisi kepemimpinan strategis, seorang pemimpin baru tidak hanya mengurus masa depan, tapi juga harus berani mengoreksi masa lalu. Karena itu, Presiden Prabowo perlu membentuk tim investigasi etik dan kesehatan nasional, yang mengkaji bagaimana standar kepemimpinan selama era Jokowi dijalankan. Apakah kebijakan negara benar-benar lahir dari kesadaran penuh seorang kepala negara? Apakah gangguan kesehatan fisik maupun mental Jokowi sempat menghambat fungsi-fungsi penting negara? Jika ini tidak dibuka, maka kepemimpinan ke depan akan berdiri di atas bangunan kebohongan yang diwariskan. Kita butuh kejujuran, kita butuh transparansi, dan hanya pemimpin yang sehat secara mental dan moral yang sanggup membuka luka lama bangsa.